Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Raihan Fatila dari kelas 4A Administrasi Bisnis akan mencoba mempresentasikan mengenai pemberhentian kerja. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia, maka pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan bidang ekonomi atau berkaitan dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan lain-lain. Adapun rumusan masalah yang saya bahas saat ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemberhentian, yang kedua, apa saja jenis-jenis PHK, yang ketiga, mengapa perusahaan melakukan pemberhentian terhadap karyawan, yang keempat, apa yang dimaksud dengan pemberhentian sementara, yang kelima, apa saja contoh-contoh alasan pemberhentian, yang keenam, bagaimana proses pemberhentian karena keinginan perusahaan. Pemberhentian adalah fungsi operasional terakhir dari manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian ini dalam hal industri identik dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan, di mana dengan pemberhentian ini berarti berakhir pula keterikatan antara perusahaan dengan karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, maka dapat dipahami bahwa PHK atau pemutusan hubungan kerja merupakan opsi terakhir dalam penyelamatan perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan tidak boleh seenaknya memecat karyawan terkecuali jika karyawan ini terbukti melakukan pelanggaran yang berat dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, yang mana putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mengenai PHK sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada 4 jenis hubungan industrial. Yang pertama yaitu perselisihan mengenai hak, yang kedua perselisihan mengenai kepentingan, yang ketiga perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir yang keempat perselisihan antara serikat pekerja. Perselisihan antara para pihak biasanya disebabkan oleh perasaan kurang puas. Pengusaha merasa telah memberikan kebijakan yang sudah cukup baik, sedangkan pekerja biasanya memiliki pertimbangan sendiri sehingga dianggap kebijakan yang diberikan oleh pengusaha tersebut masih kurang. Berbagai masalah yang terjadi antara pekerja dan pengusaha biasanya mengenai masalah upah, dan masalah lainnya juga masalah mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja. Menurut Simamora, pemberhentian kerja ini merupakan hukuman yang paling keras kepada karyawan. Oleh karenanya, pemberhentian dalam arti tenasi harus dipertimbangkan secara hati-hati. Selanjutnya, jenis-jenis PHK. Jenis-jenis PHK ada 4. Yang pertama, PHK oleh majikan atau oleh pengusaha. Yang kedua, PHK oleh buruh atas keinginan buruhnya sendiri. Yang ketiga, PHK demi hukum. Yang keempat, PHK oleh pengadilan. Yang pertama, PHK oleh pengusaha. PHK oleh pengusaha ini adalah PHK yang paling sering terjadi karena biasanya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan karyawan itu sendiri atau kondisi perusahaan yang sudah tidak memungkinkan untuk menggaji para buruhnya. Yang kedua, PHK oleh buruh atau pekerjanya. Pihak buruh juga dapat memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan
atas persetujuan perusahaan dengan waktu yang dikehendakinya. Bahkan, buruh juga bisa memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Yang selanjutnya, PHK demi hukum. PHK demi hukum ini terjadi dengan sendirinya sehubungan dengan habisnya perjanjian masa kerja antara pengusaha dengan buruh. Kalau di kita biasanya PHK demi hukum ini disebut dengan habis kontrak. Yang selanjutnya, PHK oleh pengadilan. Masing-masing pihak dalam perjanjian kerja dapat meminta pengadilan negeri agar hubungan kerja diputus dengan alasan yang penting atau alasan yang jelas. Dan alasan-alasan ini biasanya yang pertama itu PHK karena perusahaan failing atau bangkrut berdasarkan pengadilan niaga pada pasal 165. Yang kedua, biasanya PHK terjadi terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja yang digugat melalui lembaga PPHI terkandung dalam pasal 68. Selanjutnya ada alasan-alasan pemberhentian kerja. Yang pertama ada berhenti karena keinginan perusahaan, di mana perusahaan dapat memberhentikan karyawannya baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, Seizing P4D, P4P serta tergantung status kepegawaian karyawan yang bersangkutan. Alasan perusahaan memberhentikan karyawannya biasanya karena karyawan tidak mampu melakukan pekerjaannya. Yang kedua, karena sikap karyawan atau perilaku kedisiplinannya kurang baik. Yang ketiga, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang selanjutnya, tidak dapat bekerja sama dan ada konflik dengan perusahaan. Konsekuensinya, dengan pemberhentian kerja tersebut, perusahaan harus mengeluarkan uang pesangon untuk karyawannya. Sedangkan karyawan yang dalam masa percobaan atau kontrak tidak mendapat uang pesangon. Dalam memberhentikan karyawan, manajer harus melakukan berbagai hal, seperti yang pertama mendaftar kekurangan kinerja secara jelas, yang kedua menunjukkan alasan yang menyebabkan dilakukan pemecatan, yang ketiga bersikap sensitif terhadap pribadi karyawan, yang keempat bila memungkinkan menawarkan pensiun dini, yang kelima memberi kesempatan agar karyawan dapat tetap bekerja. Yang kedua, berhenti karena keinginan pekerja atau buruh ini sendiri. Karyawan biasanya mengajukan permohonan pemberhentian kerja kepada perusahaan disertai dengan alasan dan kapan akan berhenti. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mencari gantinya dari yang berhenti ini. Tapi jika hal ini terus-terusan terjadi, manajer harus mencari sebab-sebab yang jelas kenapa karyawan-karyawannya banyak yang berhenti, agar mencegah terjadinya turnover perusahaan. Selanjutnya, pensiun. Pensiun adalah pemberhentian kerja karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, dan keinginan karyawan itu sendiri. Keinginan perusahaan untuk mempensiunkan karyawannya biasanya karena produktivitasnya sudah mulai rendah akibat usia lanjut atau karena cacat fisik yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Undang-undang mempensiunkan karyawan biasanya karena telah mencapai batas kerja tertentu atau telah mencapai usia lanjut. Misalnya karyawan memiliki usia 55 tahun karena produktivitasnya sudah mulai rendah dan minimum masa kerjanya hanya 15 tahun, maka pekerja tersebut akan dipensiunkan. Selanjutnya, atas keinginan karyawan, di mana karyawan ini melakukan permohonan terhadap perusahaan untuk pensiun karena sudah mencapai masa kerja tertentu dan sudah tidak produktif lagi. Bagi karyawan yang pensiun akan mendapat uang pensiun yang besarnya diatur oleh undang-undang. Alasan pemberhentian yang terakhir, karena kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, dan meninggal dunia. Yang pertama, karena kontrak berakhir. Karyawan kontrak biasanya akan diberhentikan masa kerjanya ketika masa kerjanya telah habis, dan ini tidak menimbulkan konsekuensi karena sebelumnya telah melakukan perjanjian antara perusahaan dengan karyawannya. Yang kedua, kesehatan karyawan.
Alasan ini juga dapat dijadikan alasan kenapa karyawan diberhentikan dari pekerjaannya. Tapi biasanya alasan karena kesehatan karyawan ini dibuat dengan dua belah pihak. Ketika perusahaan merasa bahwa karyawannya sudah tidak bisa bekerja lagi, dan si karyawannya juga menyadari bahwa dia tidak bisa bekerja di perusahaan ini lagi karena merasa fisiknya sudah menurun atau lain hal. Dan yang ketiga, karena meninggal dunia. Ketika karyawan meninggal dunia, secara otomatis hubungan kerjanya dengan perusahaan diputus, dan si perusahaan ini biasanya memberikan uang pesangon atau uang pensiun kepada keluarga dari karyawan ini. Alasan pemberhentian kerja yang terakhir yaitu ketika perusahaan mengalami likuidasi, yaitu di mana karyawan harus dilepas secara paksa atau di PHK karena perusahaan mengalami kebangkrutan biasanya. Selanjutnya, memberhentikan sementara. Siklus perusahaan seringkali naik dan turun. Ketika permintaan banyak, maka perusahaan memerlukan banyak tenaga kerja. Tapi manakala permintaan turun kembali, tidak ada pilihan lain kecuali perusahaan mengurangi lagi jumlah pekerjanya, atau biasanya perusahaan melakukan memberhentikan sementara atau merumahkan, yaitu layoff. Memberhentikan sementara ini memang tidak sama dengan mem-PHK karyawan, tapi efeknya bagi karyawan sama-sama menganggur. Selanjutnya, proses pemberhentian. Proses pemberhentian harus melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Dan yang terakhir, putusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, see you.